Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Eureka Math Club, tempat kalian belajar matematika yang lebih jelas dan lebih menyenangkan. Baik, kali ini kita akan belajar ya tentang soal-soal hubungan sudut pusat ya dengan busur dan juring lingkaran. Oke, ini adalah materi matematika di kelas 8. Oke, jadi kita akan belajar untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester. Baik, kita bisa lihat materinya di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, hubungan sudut pusat ya, busur dan juring lingkaran. Nah, barangkali kalian semuanya udah paham ya, yang mana sudut pusat, yang mana busur, dan yang mana juring lingkaran. Oke. Nah, untuk hubungannya kita bisa tuliskan di sini bahwa sudut pusat ya, sudut yang di pusat lingkaran, ini contohnya nih di soal nih, ini sudut pusat. Ya, sudut pusat ya kita bandingkan dengan sudut satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Nilai perbandingannya itu sama dengan panjang busur ya. Kita bandingkan dengan keliling lingkaran ya. Di soal ini dia panjang busurnya. Lalu itu nilai perbandingannya sama dengan luas juring ya yang diarsir ini nih. Ya, kita bandingkan dengan luas lingkaran. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau misalkan yang ditanya panjang busur. Oke, jadi kalau misalkan yang ditanya adalah panjang busur ya. Oke, nah bagaimana cara menentukan panjang busur lingkaran? Maka untuk menentukan panjang busur lingkaran, rumusnya adalah ya ini panjang busur, ini kita tinggal pindahkan ini ke ruas kiri. Ya, jadi panjang busur itu nanti adalah berapa sudut pusatnya. Kita misalkan sudut pusatnya adalah sudut theta, itu kita misalkan sudut pusatnya theta, kita bagikan dia dengan 360 derajat, lalu kita kalikan dia dengan keliling lingkaran. Ya, 2VR. Karena busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian kalau yang ditanyakan dia adalah luas juring. Ya. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah luas juring lingkaran, berarti sama seperti yang tadi, alfa per 360 derajat. Oke. Jadi alfa ini sekali lagi adalah sudut pusat lingkaran, kita kalikan dengan luas juring itu kita kalikan dia dengan VR kuadrat. Karena juring adalah bagian daripada lingkaran. Seperti itu dia. Ini teori yang harus kita pahami ya adik-adik ya. Nih. Harus kita pahami. Ya, ini formulanya. Oke, bisa dipahami? Nah, agar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, oke, contoh soal yang pertama seperti ini. Ada sebuah lingkaran berpusat di titik O, di mana di sekelilingnya ada dua titik, yaitu titik A dan B, di mana dipisahkan oleh sudut pusat 60 derajat. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, di sini diketahui ya, jari-jarinya 21 cm. Berarti yang ditanyakan adalah luas juring. Oke, nah berarti rumusnya kita ikutin yang ini. Maka kita kerjakan di sini luas juring itu sama dengan ya, tuliskan dulu rumusnya adik-adik. Theta per 360 derajat dikali V R pangkat 2. Nah, tetanya di sini 60 derajat. Berarti kita substitusikan saja, berarti 60 per 360 ya dikali V. V yang kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Ya, kali 22/7, kemudian kita kalikan dia dengan 21 kali 21, seperti itu. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu adik-adik. Ini kita bagi 60 dapat 1, bagi 60 dapat 6. Oke, dapat 6. Lalu ini kita bagikan dengan 7, bagi 7 ini dapat 1, ini dibagi 7, dapatnya adalah 3. Oke, jadi kita tuliskan di sini. Tuliskan, berarti hasilnya 22 ya. 22 kali 3 kali 21, ini kita perkan dia dengan 6. Oke. Nah, jadi ini kita sederhanakan. Ini 22 dikali 3 hasilnya adalah berapa? Oke. 22 dikali 3 itu hasilnya 66 dibagi 6. Oke. Ini dapat 1, ini 11. Jadi nilainya adalah 11. Oke, 11 dikali 21 ya.
11 dikali 21 adik-adik. Berarti jawabannya bisa kita hitung adalah 231 ya cm pangkat 2. Seperti itu dia hasilnya. Oke, bisa dipahami ya. Itu dia jawaban contoh soal yang pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Di sini kita bisa sama-sama perhatikan. Ini contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini yang ditanyakan adalah begini dia soalnya. Jadi sudut pusatnya diketahui 120 derajat, jari-jarinya 15 cm. Lalu yang ditanyakan adalah ini, panjang busur AB-nya. Ya, tadi kita udah tahu ya rumusnya ya, panjang busur. Nah, untuk menentukan panjang busur AB, kita tuliskan dia formulanya. Panjang busur AB itu apa? Maka tadi theta per 360 derajat dikali 2VR. Oke, karena dia adalah bagian dari keliling. Nah, ini tinggal kita substitusi angkanya. Ini sudut pusatnya dia 120 derajat. Kita bagikan dia dengan 360 derajat. Lalu kita kalikan dia dengan 2VR ya. 2 kali 3,14 ya. V-nya dikali jari-jarinya 15. Ini tinggal kita sederhanakan saja adik-adik. Oke, ini tinggal kita sederhanakan. Ini dibagi 120 ya. Ini dapat 1, ini dapat 3. Seperti itu ya. Kemudian ini 15 dibagi 3, ini 1, ini dapat 5. Terus hasilnya berapa? Ini kita kalikan 2 dikali 5, 10 kali 3,14 berarti hasilnya adalah 31,4. Oke, cm. Begitu dia adik-adik. Jadi panjang busur AB-nya ini adalah 31,4 cm. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ya ada sebuah juring ya. Ini kita katakan dia juring, yaitu juring AOB, bahwa nilai theta yang mempunyai luas juringnya 12 V cm pangkat 2. Ya, jadi yang ditanya adalah adik-adik adalah ya berapa nilai sudut theta atau sudut pusatnya jika luas juringnya diketahui dan jari-jarinya diketahui. Oke. Nah, ini sangat gampang ya. Langkah pertama kita langsung tuliskan dulu rumusnya. Apa rumus atau formula daripada luas juringnya? Maka luas juring itu sama dengan ya theta per 360 derajat dikali VR pangkat 2. Seperti itu. Bisa dipahami adik-adik ya. Lalu ini tinggal kita substitusikan bahwa di sini luas juringnya kan diketahui tuh 12 V. Ini kita substitusi, berarti 12 V sama dengan, nah ini theta tidak diketahui, theta per 360 derajat dikali VR pangkat 2. Oke. Nah, ini V tetap dalam bentuk V dikali R pangkat 2. R-nya adalah 12 ya, berarti dikali 12 dikali 12 adik-adik, seperti itu. Oke, kemudian ini tinggal kita kali silang, ini kita kali silang ke ruas kiri, berarti kita tulis di sini ya 12V dikali 360 derajat sama dengan theta ya dikali V dikali 12 dikali 12, seperti itu adik-adik. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah nilai tetanya. Berarti kita bisa dapatkan tetanya sama dengan ya ini 12V dikali 360 derajat, kita bagikan dia dengan ini bilangan pasangan daripada si theta. Ya, kita bagikan dia dengan V kali 12 dikali 12. Sehingga kita dapatkan sudut tetanya adalah, ini tinggal kita sederhanakan ya adik-adik ya. Ini kita bagi V dengan V habis ya. Satu sama-sama dibagi V maksudnya ya. Ini 12 dengan 12 juga habis 1, ini 1. Terus ini tinggal kita sederhanakan. Ini 360 dibagi 12 dapat 1. Ini tentunya dapat 30. Sehingga bisa kita dapatkan di sini nilai daripada tetanya adalah ini 30 derajat, seperti itu. Jadi jika diketahui luas juringnya dan diketahui jari-jarinya, kita bisa hitung berapa sudut pusatnya. Oke,
Oke, jadi sudut pusatnya adalah 30 derajat. Seperti itu adik-adik ya. Bisa dipahami ya? Baik, sekian pembahasan kita tentang hubungan sudut pusat, ya, busur dan juring lingkaran. Kakak harap kalian semuanya bisa paham dan kalian bisa mengerti, ya, agar kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, like, share, dan subscribe agar lebih banyak teman-teman kalian bisa belajar tentang materi ini, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Salam Eureka Math Club.